Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauza Efri dengan PO 7131224055. Saya akan menjelaskan analisis tentang kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 1945. Yaitu yang pertama, HUT RI ke-78, ribuan narapidana dapat remisi termasuk mantan menteri yang terjerat kasus korupsi. Kontroversi muncul karena pemberian remisi kepada narapidana korupsi dianggap bertolak belakang dengan semangat pemberantasan korupsi yang menjamin dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Selain itu, pasal 27 ayat 1 UUD 1945 menekankan persamaan di hadapan hukum yang bisa dianggap tidak diakomodasi ketika koruptor mendapat keringanan hukuman. Terus, materi yang kedua itu pemberian remisi kepada narapidana, termasuk yang langsung bebas bisa dipandang bertolak belakang dengan beberapa nilai dalam Pancasila dan semangat yang tertuang dalam UUD 1945. Dalam hal ini keadilan, ketertiban dan pemberantasan korupsi, termasuk bertentangan dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Memberikan remisi yang terlalu mudah atau kepada narapidana kasus terberat seperti korupsi bisa dipandang sebagai pengabaian keadilan bagi masyarakat yang dirugikan. Terus juga pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemberian remisi dianggap tidak adil, khususnya pada pelaku kejahatan besar seperti korupsi, dapat bertentangan dengan prinsip keadilan sosial. Terus juga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 1. Menegaskan bahwa segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada pengecualian. Dalam konteks ini, pemberian remisi yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan yang bisa dipandang bertolak belakang dengan asas persamaan di depan hukum. Terus juga pada pasal 28D ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Terus juga ada di materi ketiga, yaitu tentang pemberian bantuan langsung tunai BLT El Nino oleh pemerintah sebesar 400.000. Sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, kebijakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 jika dimaksud untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana keringanan. Seperti pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kebijakan BLT El Nino mencerminkan upaya membantu rakyat yang membutuhkan sehingga mendukung prinsip kemanusiaan yang adil. Terus juga pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. BLT seharusnya diberikan untuk menjamin keadilan sosial, yaitu dengan memastikan bantuan diterima oleh kelompok yang paling terdampak. Terus juga pada Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Program BLT El Nino berusaha untuk memastikan bahwa warga negara dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka saat terkena dampak kekeringan yang mempengaruhi sumber penghidupan. Terus juga pada pasal 34 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa fakir, miskin, dan anak-anak yang telantar dipelihara oleh negara, dan negara mengembangkan sistem jaminan bagi seluruh rakyat. Kebijakan BLT termasuk dalam upaya negara untuk menjaga kesejahteraan. Terus juga ada materi yang keempat, pernyataan Presiden tentang respon pemerintah terhadap dampak El Nino pada 18,8 juta keluarga penerima manfaat KPM. Sebenarnya menunjukkan upaya negara untuk melindungi. Hal ini dapat dianggap bertolak belakang dengan nilai Pancasila dan UUD 1945. Karena yang pertama itu respon pada sila kedua, kemanusiaan adil dan beradab. Respon pemerintah dalam membantu masyarakat terkena dampak El Nino mencerminkan prinsip kemanusiaan dan upaya untuk membantu yang membutuhkan. Namun jika bantuan
tersebut tidak merata, tidak transparan, atau tidak tepat sasaran, hal ini bisa dianggap tidak adil atau kurang beradab yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan Pancasila. Terus juga pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, pemerintah harus memastikan semua keluarga yang terdampak benar-benar mendapat bantuan yang mereka butuhkan. Jika bantuan tidak diberikan kepada semua yang membutuhkan, akan terjadi diskriminasi dan penyalahgunaan dalam penyaluran ini. Terus pada Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Jika kebijakan tidak efektif dan gagal memastikan kesejahteraan warga, ini bisa dianggap tidak memenuhi hak dasar warga negara yang diatur dalam pasal ini. Terus juga pada pasal 34 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa fakir, miskin, dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara, dan negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat. Kebijakan pemerintah untuk merespon dampak El Nino adalah bagian dari tanggung jawab warga negara dan dalam memelihara warga yang paling rentan. Namun agar sejalan dengan amanat UUD, respon tersebut harus dilakukan dengan benar, efisien, dan transparan. Jika tidak, hal ini dipandang sebagai pelanggaran terhadap kewajiban negara untuk melindungi kesejahteraan rakyatnya. Terus juga pada yang kelima, keputusan pemerintah Indonesia untuk mengimpor 2 juta ton beras hingga akhir 2023 bisa dipandang kontroversial, terutama jika dilihat dari perspektif kemandirian pangan dan dukungan terhadap petani lokal. Kebijakan ini dianggap bertentangan dengan beberapa nilai dalam Pancasila dan prinsip Undang-Undang Dasar 1945 jika tidak dilaksanakan dengan bijak, yaitu bertentangan dengan sila ketiga Persatuan Indonesia. Impor beras dalam jumlah besar dapat berdampak pada petani lokal yang mungkin merasa terancam oleh masuknya produk luar negeri. Terus juga pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, nilai keadilan sosial mengharuskan kebijakan pemerintah untuk adil bagi semua kelompok masyarakat termasuk petani. Jika impor beras dilakukan tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap petani lokal dan kesejahteraan mereka, hal ini bisa dianggap tidak adil. Terus pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sebagai negara agraris, kebijakan impor beras seharusnya menjadi pilihan terakhir, terutama jika negara memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri. Terus juga pada pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Petani adalah bagian penting dari sektor ketenagakerjaan di Indonesia. Kebijakan impor yang berpotensi merugikan petani lokal dapat dianggap bertentangan dengan upaya memberikan kehidupan yang layak bagi mereka. Terus juga materi ke-6 yaitu Omnibus Law Cipta Kerja yang disahkan pada tahun 2020 dianggap bertentangan dengan beberapa prinsip yang ada dalam UUD 1945 dan nilai-nilai Pancasila. Karena yang pertama itu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Omnibus Law Cipta Kerja dikritik karena mengurangi beberapa hak ketenaga kerja yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan seperti hak pesangon dan pelindungan atas. Terus juga pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, aspek keadilan sosial dapat dipertanyakan dalam pelaksanaan Omnibus Law, terutama jika kebijakan ini dianggap lebih menguntungkan pelaku usaha besar atau investor asing dibandingkan pekerja lokal dan masyarakat kecil. Terus pada pasal UUD pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Omnibus Law yang mengurangi hak pekerja termasuk perlindungan kerja dan pesangon dapat dilihat sebagai pelanggaran terhadap hak warga negara atas penghidupan yang layak. Terus juga pada pasal 28D ayat 2 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta dapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan
kerja. Terus juga pada pasal 333 menyatakan bahwa bumi dan air kekayaan alam yang tergandung di dalam kekuasaan oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Baiklah, terus juga ada pada materi 7 pembelian 27 pesawat tempur F-15EX oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagai langkah untuk memperkuat TNI bisa dipandang sebagai upaya meningkatkan pertahanan negara. Namun kontroversial jika dipandang dari perspektif nilai-nilai Pancasila UUD karena dianggap mengabaikan prioritas lain seperti kesejahteraan rakyat atau kemandirian pertahanan nasional yang terutama bertentangan kepada sila ketiga. Di hal kebijakan ini dianggap memprioritaskan belanja militer daripada sektor lain yang lebih mendesak seperti pendidikan, kesehatan atau infrastruktur. Terus juga pada sila kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memerlukan anggaran yang pembelian alokasi anggaran tidak seimbang dengan kebutuhan sosial seperti pengentasan kemiskinan dan perbaikan infrastruktur kesehatan dan pendidikan. Kebijakan ini bisa dianggap tidak mencerminkan keadilan sosial. Terus juga pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 3 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pembelian pesawat tempur ini dianggap sebagai bagian dari upaya pembelaan negara. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa langkah ini memang diperlukan untuk keamanan sosial dan bukan sekadar pengadaan yang tidak transparan atau tidak efisien. Terus juga pada pasal 33 ayat 3 menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pembelian pesawat tempur ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila UUD jika dianggap tidak seimbang dengan prioritas kesejahteraan rakyat.